Sahabat Bentara, Teja Suminar dikenal sebagai pelukis yang gigih dan ulet. Hingga usianya di ambang petang, sepuh, ia masih menghasilkan karya-karya kreatif yang cemerlang, menggambarkan kematangannya sebagai seorang seniman, sekaligus merefleksikan perjalanan hidupnya yang panjang, penuh pergulatan dan perenungan. Saya beruntung bisa berbincang secara intens seturut rencana pameran retrospektifnya di Bentara Budaya Bali pada tahun 2012 yang pada akhirnya digelar bulan Januari. Pada pameran retrospektif itu, Teja Suminar yang biasa dikenal sebagai Pak T menghadirkan karya-karya sketsanya yang memang terkenal dan sohor itu, juga seri potretnya. Ia merangkum juga perjalanan panjang proses ciptanya sedini muda hingga mencatat diri sebagai pelukis yang mumpuni. Pada pameran retrospektif itu juga dihadirkan karya-karya terpilih Pak Teja yang sempat dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta pada tahun 1995. Dalam perbincangan itu terlihat sekali Teja spontan, segar, dan hangat. Tapi bila kita sudah mendalam, maka kita juga akan membaca sisi lain dari Teja yang tertata pikirannya, terkelola dan terencana. Sketsanya yang selalu berhasil menangkap momen secara spontan dan segar. Di sisi lain, seri potretnya yang membutuhkan satu ketekunan dan intensitas tersendiri, satu penataan komposisi yang membutuhkan kesabaran. Dan dua sisi itu tercermin di dalam keseharian kepribadiannya. Bila mencermati seri-seri lukisan potret Teja Suminar, kita segera akan menangkap satu kecakapan teknis, kematangan mengolah komposisi, serta kesanggupan menghadirkan rupa atau wajah para tokoh tersebut yang tidak semata menggambarkan realita, tapi adalah satu pendekatan yang mencoba menghadirkan sebuah dunia batin sang tokoh dan sekaligus juga mencerminkan persahabatan dan keintiman Teja Suminar dengan tokoh-tokoh tersebut yang dituangkan dengan proses panjang pencipta. Bentara Budaya mengkoleksi satu seri lukisan potret Teja Suminar tentang pelukis legendaris I Gusti Noman Lempat. Bermedium cat minyak di atas kanvas berukuran 90 kali 150 cm, Teja Suminar menghadirkan Lempat secara imajinatif dan sugestif. Kerentaan Lempat digambarkan sedemikian rupa dan dihadirkan di bagian depan kanvas dengan mencerminkan satu wajah yang teduh dan bijaksana. Di latar belakang, Teja Suminar juga mereproduksi satu corak lukisan Bali yang berangkat dari karya I Gusti Noman Lempat, sehingga kita bisa melihatnya sebenarnya adalah semacam upaya interteks. Persahabatan Lempat dan Teja Suminar terjalin sedemikian rupa, dihayati sebagai bagian dari proses cipta dan kemudian
dihadirkan di dalam kanvas. Demikian juga seri-seri lukisan potretnya. Teja Suminar menghadirkan tokoh seperti budayawan Ida Bagus Mantra, pendiri Museum Neke Pande Sutejaneke, pelukis Aris Semit, Bung Rai Arma, ataupun seniman budayawan Bali lainnya seperti Pak Jelantik, semua berdasarkan satu proses cipta yang panjang dan intens. Kita juga bisa melihat dan membaca seri-seri sketnya yang berusaha menangkap kehidupan jelata dari rakyat yang bekerja sebagai petani, tukang beca, pencari ikan, atau nelayan, juga kunjungannya ke berbagai kota di Indonesia, di luar negeri, semisal di Eropa, tentu juga termasuk Paris, dan juga ke negeri Cina belakangan, ke tembok Cina. Semua dihadirkan melalui sketsanya, dan dia kuasa mengelola kematangan teknisnya tanpa menghilangkan satu ciri yang khas dari dirinya yang terefleksikan dalam kepribadiannya, yaitu kespontanan dan kehanatan. Seri-seri sketsanya ini sungguh memperkaya dunia seni rupa Indonesia. Dan kita juga dapat menimbang sebagaimana pelukis-pelukis ataupun seniman-seniman lintas zaman yang mengalami beraneka romantika semasa revolusi hingga sekarang ini, kuasa bukan hanya menghadirkan kecakapan teknis, tapi sesungguhnya renungan akan kehidupannya. Pelukis Teja Suminar lahir di Ngawi 16 April 1936, berpulang di Surabaya pada usia 80 tahun, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2016. Sedini muda, ia sudah menyadari bakatnya dan memilih kuliah di Akademi Seni Lukis Surakarta pada tahun 1959. Pada tahun itu juga, untuk pertama kalinya ia memamerkan seni lukis sketnya di Sanggar Bambu Yogyakarta. Belakangan, sebagai seorang perupa, ia makin sohor dan karyanya mendapat apresiasi luas. Terlebih setelah ia tinggal di Surabaya dan bergaul dengan seniman lintas bidang. Di Surabaya itu, ia bergaul akrab dengan pelukis Krishna Mutajab, Amang Rahman, Daryono, dan sebagainya. Juga dengan Leo Christie, serta para pemain teater atau drama yang pada masa itu memang sedang bergiat bertumbuh dalam dinamika kesenian yang intens. Pada tahun 1989, bersama istrinya Muntiana, ia memutuskan untuk pindah ke Bali. Tentu setelah ia melihat Surabaya, sahabat-sahabatnya banyak yang sudah berpulang. Jauh sebelum memutuskan untuk menetap di Bali dan memiliki rumah di Ubud, di Kubu Bingin, ia sebenarnya sudah sering datang ke Pulau Dewata ini untuk belajar pada para pelukis-pelukis tradisional Bali dan bergaul intens dengan mereka. Setiba di Bali, pergaulan yang hangat dan guyup memungkinkannya untuk diterima secara luas dan juga karya-karyanya makin mendapat apresiasi. Ia pernah berpameran tunggal di Museum Arma, juga
Karya-karyanya sekali lagi menggambarkan satu pergaulan yang hangat dan intens. Itu terefleksikan misalnya pada seri potret sebagaimana disampaikan di depan tadi, mengungkapkan satu pandangan tentang Bali melalui tokoh-tokoh terpilih yang dihadirkan dengan pendekatan yang pribadi. Seri sketnya juga mendapatkan momentum penciptaan di Bali. Ia kerap mendatangi pertunjukan-pertunjukan kesenian, menonton wayang, juga menyaksikan para penari unjuk kebolehan di dalam upacara-upacara di pura. Dengan kata lain, sebenarnya Teja Suminar sedang melakukan studi bentuk. Ia berkali-kali mengunjungi pertunjukan Cak Rina, bahkan pernah ia bergabung di dalam pertunjukan itu untuk menangkap momen gerak yang ritmis serta aroma magis yang terdapat dalam keseluruhan pagelaran tersebut. Bagi Teja Suminar, sketch bukanlah sebuah outline sebelum akhirnya digarap di kanvas. Sketch bukanlah sebuah catatan harian, tapi sebuah karya seni yang layak dihadirkan dan diapresiasi sebagaimana ragam stilistik seni lainnya. Teja Suminar memiliki dua orang putri, yaitu Suandayani, seorang penari, dan juga putri pertamanya, Natalini, atau sering disebut atau dipanggil akrab Lini, sebagai pelukis yang juga mengikuti jejak perjalanan kreatif ayahnya. Pada tahun 2011, kisah perjalanan proses penciptaan Teja Suminar diabadikan menjadi sebuah buku bertajuk Perjalanan Garis Teja Suminar yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan dan Galeri Nasional. Buku dua bahasa Indonesia dan Inggris itu merangkum tulisan-tulisan dari pengamat seni rupa, juga dari sahabat-sahabatnya, semisal dari Nirwan Dewanto, dari pengamat seni rupa Bambang Bujono, juga tulisan-tulisan penuh persahabatan dan hangat dari Mas Ipong Purnomosidi, Mas Epit Mulyadi, pelukis Hardi, juga dari sahabatnya W.S. Rendra yang sempat dilukis dalam seri potret. Sedini tahun 1969, Teja Suminar telah memperoleh penghargaan dari Wali Kota Surabaya. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, ia mendapat apresiasi, termasuk tahun 1985 dari pemerintah Jawa Timur. Kembali dari Wali Kota Surabaya, dia mendapat penghargaan sebagai pengabdi seni, yakni pada tahun 2011 bersama komposer Abdul Syukur dan pemusik Leo Christie. Menghormati dedikasi dan pencapaian seni Pak Teja Suminar, termasuk mengenang kehangatan persahabatannya yang tulus, Betara Budaya Bali menyelenggarakan satu pameran obituari mengenang Teja Suminar pada tahun 2016. Pak Teja Suminar dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan bahwa menghasilkan karya yang hebat, menjadi seniman sohor
yang diterima berbagai kalangan, mendapat pengakuan sebagai elit seniman tidak sebanding dengan tugas menjaga martabat manusia. Sebagai seniman, sesungguhnya menurut Pak T adalah menjadi manusia yang dapat menjaga kemanusiaan. Sahabat Bentara, kita akan bertemu lagi dalam program Kurator Bercerita.